Kalau saya masuk Islam, katanya dulu kan, saya kan memang 2 beradik perempuan. Saya masuk Islam, nanti saya mau dikarungin, buang ke Kapuas katanya. Apa sih gunanya masuk Islam? Apa sih untungnya masuk Islam? Toh kamu nggak kaya? Ya, saya ngomong gitu. Ya, memang saya nggak kaya, saya bilang. Tapi ini emang keinginan saya masuk Islam. Saya nggak apa-apa sih kalau saya dihina. Tapi saya tetap sama prinsip saya, agama saya Islam. Itu yang saya prioritaskan pertama. Kenapa sih menyalahkan agama? Saya bilang gitu kan. Nggak salah kok saya agama Islam. Memang udah ditakdirkan Allah kayak gini. Memang takdirkan Allah karena saya punya kekurangan. Ditakdirkan Allah saya susah. Dengan ikhtiar lagi sayanya nantinya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vini Julianti. Saya memang asalnya di Pontianak, orang tua di Pontianak, di Batu Layang. Besarnya juga di Pontianak, lahir di Pontianak. Suku bapak saya Cina, mama saya Dayak. Saya sebenarnya 5 saudara. Jadi kakak saya juga baru meninggal. Jadi tinggal 4 bersaudara. 4 bersaudara. Jadi tinggal saya sendiri yang perempuan, 3 laki-laki. Yang kandung enggak ada. Enggak ada ya? Kalau yang sepupu memang rata-rata Islam. Oh, ya, Islam. Berarti adalah ini. Awalnya karena memang dapat jodohnya yang bukan seiman ya. Memang pertama memang ditentang sama orang tua. Memang dari pertama pacaran tuh udah enggak direstui gitu. Tapi memang namanya masih mau berjalan hubungan sama pacarnya kan, masih berlanjut sampai pacaran tuh memang enggak direstui dan diusir dari rumah. Diusir orang tua dari rumah. Pergi dari rumah, akhirnya pulang ke rumah juga. Itu pulangnya tuh dengan rasa malu ya juga. Rasanya sih gimana ya, nggak ada lah ya anak yang mau dibuang sama orang tuanya kan. Walaupun orang tua tetap nggak merestui, saya jalan terus sama suami saya, pacaran masih berjalan selama 3 tahun lebih. 3 tahun lebih saya pacaran, memang tidak direstui sama sekali sama orang tua, terutama ibu saya. Kalau bapak sih tidak terlalu sih, dia terserah sih, mau sama apa, suku apa, agama apa, terserah. Memang sayanya yang masih bertahan sama suami saya yang ini. 3 tahun lebih saya pacaran, saya nekatkan untuk masuk Islam tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa sepengetahuan siapapun. Hanya saya dengan suami saya pergi ke rumah. Ada nenek-nenek di Tanjung Di situ saya dimualafkan, saya mengucapkan kalimat syahadat, saya dimandikan. Disitulah saya masuk agama Islam pertama kalinya. Sebelum nikah. Sebelum nikah. Itu tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa sepengetahuan keluarga. Berjalan, setelah saya masuk Islam, akhirnya saya minta izin sama orang tua, keluarga, bahwa saya mau menikah. Tapi tidak izin kalau saya masuk Islam. Pengetahuan mereka saya masih beragama Katolik. Berjalan saya menikah, memang saya menikah secara Islam. Karena orang tua saya juga tidak tahu kan kalau saya itu udah agama Islam. Pergilah saya ke KUA, mendaftarkan diri tanpa orang tua, tanpa siapapun. Saya mendaftarkan diri ke KUA.
mencari penghulu saya sendiri. Di situ saya mendaftarkan diri saya, ngurus-ngurus kakak semua, pernikahan semua udah saya urus. Orang tua ikut menjalani biasa saja, tapi mereka tuh tidak setuju. Tapi tidak dinampakkan sama yang lainnya kalau mereka tuh tidak setuju. Tetap saya ikuti. Akhirnya mereka taunya saya Katolik kan, mereka tahu saya Katolik, suami saya Islam, saya Katolik. Taunya saya menikah ini beda agama. Tapi mereka tidak tahu kalau saya itu udah Islam. Saya pun belum berani mengucapkan kalau saya itu udah Islam. Karena memang tentangan ibu saya itu kuat. Jangan sampai saya masuk Islam. Kalau saya masuk Islam, katanya dulu kan, saya kan memang 2 beradik perempuan. Saya masuk Islam, nanti saya mau dikarungin, buang ke Kapuas katanya. Saya hanya modal nekat, saya masuk Islam. Akhirnya saya menikah di KUA. Orang tua saya pun hadir. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mereka tidak tahu. 2 kali saya masuk Islam kan, pertama di luar, kedua di KUA. Akhirnya saya menikah, keluarlah buku nikah saya Islam. Di situ saya tidak direstui sama keluarga besar, sama orang tua, tapi saya tetap menjalani sampai saya dibuang orang tua. Saya tetap menjalani, saya ikhlas. Saya ikhlas kalau mereka tidak mengakui saya ini keluarga. Mereka sampai ngomong gini, apa sih gunanya masuk Islam? Apa sih untungnya masuk Islam? Toh kamu tidak kaya? Ya, saya ngomong, ya memang saya tidak kaya, saya bilang. Tapi ini emang keinginan saya masuk Islam. Saya nggak mau kalau saya nikah itu beda agama. Saya nggak tahu nanti di akhirat, nggak mungkin lah kita kan memang udah jodoh sampai dunia kita kan, sampai kita meninggal kan kita nggak tahu kan. Saya nggak mau nanti suami saya dikuburkan secara Islam, saya dikuburkan secara Katolik, itu saya nggak mau. Makanya saya tekadkan, walaupun semua nggak mengizinkan saya masuk Islam, ditentang saya masuk Islam, saya berkuat sendiri. Sampai saya dihina-hina, kamu masuk Islam pun tidak kaya kok katanya, kamu masuk Islam kok masih miskin, kamu masuk Islam masih ngontrak, tidak ada gunanya kamu masuk Islam kan. Saya hanya bisa nangisnya dalam hati, saya tidak keluarkan air mata, tidak, hanya dalam hati. Ya Allah, kok sampai gini ya, apa memang masuk Islam itu salah ya, saya bilang. Sebelum saya masuk Islam, mungkin itu ya pandangannya tuh gimana ya, karena memang saya melihat Muslim itu berbeda dengan yang agama lain. Saya tidak membedakan agama ya sebenarnya, memang berbeda karena berbeda apa, mereka itu perkumpulannya bagus, di saat dia ceramah juga bagus. Makanya saya sebelum saya masuk Islam, saya juga dengar tuh ustazah ceramah, walaupun hanya di HP atau di TV kan. Itu sih yang bikin keinginan saya. Terus memang juga karena lingkungan juga, temannya tuh rata-rata Islam saya. Tidak ada yang, ataupun mau pacaran tuh tidak ada yang itu di luar Nasrani, tidak ada sama sekali Nasrani. Karena memang Islam, semua memang ada jodohnya di situ juga, kawannya juga di situ. Karena memang saya kan ngeliat semua kawan saya Muslim ya. Saya ngeliat mereka, cara mereka sholat, cara mereka belajar agama. Karena memang satu sekolah tuh semua kan ada sih yang Nasrani ada, cuman lebih respect ke mereka lah, kayaknya lebih nyaman ke mereka gitu agamanya. Saya bilang penasaran sih saya sebenarnya, apa sih agama itu, agama Islam, saya gitu kan, ya pengen tahu juga kan. Akhirnya saya belajar, saya tahu. Memang saya sebelum menikah juga saya juga cari tahu Islam itu apa gitu kan, tapi akhirnya saya tahu gimana itu. Saya belajar sholat sendiri. Saya insya Allah kayak ngaji, walaupun ikro, saya juga diajak sama teman kan. Saya juga sendiri, tanpa ada dari suami, dari mertua pun tidak ada. Memang saya maunya tuh belajar saya sendiri. Tidak ada yang ngedorong gitu kan. Kemauan saya sendiri sih, Islam itu apa gitu. Akhirnya saya cari tahu sendiri Islam itu apa. Saya memang belajar agama Islam memang dari dulu tahu. Kayak Al-Fatihah saya tahu dari dulu, dari SD juga tahu dah saya. Karena kan kalau di sekolah kan tetap doanya Al-Fatihah. Kalau masuk, pertama kali dia kan Al-Fatihah. Jadi tiap hari yang didengar.
Dari SD saya juga udah tahu, cuman saya kalau ngaji memang baru ini. Oh iya. Karena juga nggak tahu tempat ngaji. Baru ini sih saya bisa belajar ngaji sama Bu Ani di sini, di masjid sini. Awal mulanya sih gitu kan. Lagi pula saya ngelihat kok Islam lebih banyak ya daripada yang Nasrani, saya bilang kan. Kalau saya lihat kan memang agama Islam itu lebih banyak yang menjalaninya ketimbang Nasrani, saya lihat kan. Akhirnya penasaran. Pacaran juga sama yang Muslim. Saya kuatkan, saya coba masuk Islam. Gimana Islam itu kan? Kayaknya welcome Islam, bagus kan? Jalani terus, belajar sendiri sih. Belajar sendiri. Ya? Kemauan sendiri tanpa ada paksaan siapapun. Baik sih. Baik ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi orang tua udah aman juga. Karena adik-adik juga. Syukur. Orang tua udah aman juga sekarang karena udah lama juga kan, udah 11 tahun saya masuk Islam. Mereka pun setelah berapa tahun kemudian saya menikah, mereka baru tahu kalau saya Islam. Iya. Dari anak pertama saya tuh orang tuh udah mulai gimana gitu kan, udah mulai baik. Akhirnya bisa menerima. Orang tua lah bisa menerima, tapi keluarga besar lain tidak menerima. Di waktu saya susah, di waktu saya senang, apalagi kan saya merantau, saya kerja merantau, saya kerja di Jakarta. Di sana tuh banyak keluarga saya, tapi karena memang saya udah beda agama, mereka benar-benar buang saya. Akhirnya saya di Jakarta terlantar di Jakarta selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan saya di Jakarta. Hanya ada dorongan dari suami, keluarga yang lain. Padahal di sana tuh keponakan mama tuh ada di sana. Pokoknya keluarga mama tuh di Jakarta tuh ada semua. Mereka tuh nggak mau sekali gitu, menampung pun nggak mau. Saya numpang hanya dengan orang lain di sana. Di sana saya menumpang dengan orang lain. Dan akhirnya saya pulang lagi ke Pontianak berkat dukungan suami. Memang saya dapat dukungan itu sepenuhnya dari suami. Saya kuat juga karena suami juga kan. Dia tuh nggak pernah sih melarang saya ke keluarga saya, walaupun orang tua saya sama dia nggak baik. Memang respon orang tua saya itu nggak baik sama dia. Tapi saya salut sama suami saya, maka saya pertahankan saya Islam. Saya pertahankan sama suami saya, karena suami saya tuh selama orang tua saya nggak suka sama dia, menghina dia, mencaci maki dia nggak pernah dendam sama sekali pun. Itu dari suami saya. Itu saya bisa bertahan sama suami saya tuh karena kebaikan suami saya tuh nggak pernah ditunjukkan dia dengan gimana gitu. Tapi saya tahu setiap orang tua saya mencaci maki dia dengan kata kasar, tapi dia nggak pernah melawan. Diusir, disiram pakai air, udah. Itu suami saya, tapi dia tetap nggak pernah dendam. Dan akhirnya saya pun bertahan sama suami saya sampai sekarang ini. Banyak juga yang menghina saya. Baru-baru ini karena anak saya memang yang nomor 2 itu ada kekurangannya. Kekurangan nggak punya telinga sebelah, yang menghina. Katanya anak Melayu, katanya anak Islam nggak punya telinga sebelah. Di situ saya tersentuh, ya Allah, kenapa sih harus fisik anak saya yang dihina? Apa salah saya masuk Islam? Kan memang apa karena masuk Islam anak saya lahir dengan kekurangan? Di situ saya hanya nangis dalam hati. Saya tidak bisa meluapkan apa-apa. Cuma suami saya marah, tapi marah suami saya itu tidak diluapkan, hanya marahnya dalam hati, tidak diluapkan sama dia. Cuma yang saya kecewa banget, sukunya mama saya ya, mereka tuh menghina banget sama saya, menghina, benar-benar menghina, nggak suka sama sekali kalau saya itu Islam. Saya nggak apa-apa sih kalau saya dihina, tapi saya tetap sama prinsip saya, agama saya Islam. Itu yang saya prioritaskan pertama. Alhamdulillah sekarang orang tua saya di sana sama saya pun udah baik. Saya didukung juga, saya ngaji didukung juga sekarang sama orang tua. Masya Allah. Kalau saya bilang gitu kan. saya bilang saya ikut ngaji, Mak.
di perkumpulan mualaf mak, saya bilang bagus lah, dia bilang gitu. Orang tua saya bagus lah sekarang, dia bilang gitu kan, bagus. Makanya katanya kau menjalani agama tuh sekarang katanya, kan sekarang kamu yang menjalani, kamu udah dewasa sama saya kan, karena saya kan nikah juga masih muda awalnya kan. Umur berapa waktu nikah? 19 tahun. Oh. Nikahnya muda kan. Terus saya belajar Islam itu, sekarang mereka mendukung sih. Mendukung. Mendukung. Mama. Mama saya yang tadinya nggak mau saya masuk Islam, akhirnya dia mendukung saya. Senang, bahagia, langsung loncat-loncat. Akhirnya bisa didukung sama orang tua sendiri walaupun beda agama kan. Itu senangnya tuh. Itu sih. Dulu pernah, jujur pernah menyesalnya karena apa, pas waktu itu juga di masa-masa hidup susah, nggak punya apa-apa, nggak punya tempat tinggal. Masa memang susah, memang sekarang juga susah, tapi alhamdulillah saya bisa ngontrak. Saya nggak punya tempat tinggal, saya kekurangan, semuanya kurang biaya. Anak saya lahir tuh saya memang nggak punya biaya sama sekali, nggak pegang uang spesial pun saat itu sih. Memang saya rasanya menyesal banget sih masuk Islam kayak gini ya. Islam apa karena salah ya beri agama, itu pertama penyesalan saya itu ada karena itu tadi pas hidup susah, anak saya lahir dengan kekurangan, itu buat saya itu menyesal rasanya. Awalnya waktu dia lahir saya memang tidak terima, saya putus asa, saya benci sama Allah. Kok bisa saya dikasih anak seperti ini? Itu saya tidak mau sekali mengenal agama sebenarnya. Berat bagi saya, beratnya itu dihina orang, terutama dari fisik dia. Saya bisa melahirkan anak kekurangan, itu beratnya. Waktu mereka bilang karena saya masuk Islam, anak saya punya kekurangan, itu saya tidak pernah ngeluh sama siapapun, saya tidak pernah curhat sama siapapun waktu itu. Saya hanya menahan diri aja dengan tangisan dalam hati, tidak pernah saya keluarkan sama siapapun, karena selalu fisik anak saya yang dihina, fisik anak saya dibawa-bawa dengan saya masuk agama Islam. Itu yang selalu dikait-kaitkan sama saya. Mungkin karena memang keluarga saya tidak terima saya kali ya, itu kali ya, tidak terima saya masuk Islam. Sakit banget sebenarnya. Sampai sekarang saya tidak terima sama keluarga besar saya tidak masalah saya tidak diterima, tidak apa-apa, tidak masalah saya tidak terima. Yang penting saya bisa sama suami saya, bisa sama anak saya, itu saya udah syukur banget. Tapi saya mungkin dengar sama di TV Ustadz bisa pagi-pagi gitu kan, itu kayaknya membuat saya kembali lagi, kenapa sih menyalahkan agama? Saya bilang gitu kan, tidak salah kok saya agama Islam, memang udah ditakdirkan Allah kayak gini, memang takdirkan Allah anak saya punya kekurangan, ditakdirkan Allah saya susah, dengan ikhtiar lagi sayanya nantinya gitu kan, terus mencari rezeki, mungkin kedepannya hidup saya lebih nyaman. Yang saya rasakan nyaman, lebih agamanya lebih enak jalannya sih, itu sih. Gimana ya? Sholatnya juga kan, karena kalau waktu sebelumnya kan saya seminggu sekali ya, hanya ke gereja kan seminggu sekali ya. Kalau sekarang kan satu hari mesti 5 waktu ya. Gimana, berat tak Bu? Enggak lah, kalau kita menjalaninya dengan ikhlas ya enggak berat. Awalnya memang berat, sangat berat malahan. Karena pertama kan waktu masuk Islam itu kan kita nggak tahu sholat, apa yang mesti dibacakan kan? Apa yang mesti dibacakan? Ini anak saya nomor 2. Apa yang mesti dibacakan kita juga tahu kan? Jadi kita harus belajar sendiri, cari tahu sendiri doanya apa, ini apa gitu kan?
penting banget. Pentingnya apa? Karena mualaf itu kan tidak tahu agama Islam itu apa, awal mula masuk Islam kan, tidak tahu Islam itu apa, tidak tahu belajar itu apa, dari Al-Quran itu apa isi Al-Quran itu tidak tahu kan. Jadi ustadz itu penting supaya yang mualaf tahu apa itu Islam. Itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina mualaf Kuburaya. Berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah bunda, abang kakak Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. Amma yatasa'alun